Tidak pakai undangan ke sana, datang tadi undang, pergi tadi antar. Kalau saya ini datang diundang nih Pak, ini beda nih. Diundang, disiapin minum, disiapin makan. Kalau dakwah yang betul-betul Pak, jangankan disiapin minum. Kadang-kadang kita udah bawa kompor situ, masa dilempar orang keluar masjid Pak. Kenapa? Karena dakwah cara Nabi seperti itu, dakwah kepada semua orang, yang suka datang, yang gak suka datangi. Kalau kita dakwah kepada orang yang suka saja, tentu kita akan dimuliakan terus. Tapi coba sekali-sekali datang kepada orang-orang yang tidak berminat dengan agama Pak. Saya ini pernah diludahin orang muka saya Pak. Istri saya tuh Bapak ceritakan, pernah ditendang orang perutnya Pak, gara-gara pakai cadar di Bali. Itu dakwah Pak. Nabi Nuh ditimbun batu, lempar batu sama kaumnya. Rasulullah SAW hampir dibunuh ketika hijrah. Dikepung 100 orang pemuda dengan pedang, terhunus. Sekarang apa yang kita buat? Tapi kita jangan ngomong dakwah lu berat di sini Pak. Ngomong sholat dulu aja. Ngomong sholat 5 waktu di masjid. Kalau Bapak mampu meninggalkan dunia untuk berangkat ke masjid 5 waktu, itulah tanda-tanda iman sudah masuk ke dalam hati. Jadi kalau kalian melihat orang mondar-mandir ke masjid, zuhur dia ke masjid, asar dia ke masjid, maghrib dia ke masjid, isya dia ke masjid, apalagi subuh dia ke masjid, bahkan belum azan sudah duduk di masjid, itulah sang pencinta sejati. Karena sebetulnya azan diteriakan pakai speaker untuk apa? Memanggil orang-orang lalai, untuk memanggil para pencinta dunia. Wahai kau pencinta dunia, sudah waktunya di masjid, kau masih di pasar, berangkat ke masjid. Itu maksudnya Pak. Karena orang beriman tak perlu dipanggil, belum azan udah duduk di masjid. Kira-kira kita ini di mana iman kita Pak? Hah? Jadi hadirin sekalian, orang yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Dia menyerah kepada Allah, angkat tangan, Allahu Akbar. Dan orang yang mengenal dunia, dia tak akan mungkin mencintai dunia. Ya, sekarang latihan kita itu sebetulnya mengenal Allah itu Pak, itu 5 waktu itu. 5 waktu, nggak usah ngomongin. Kalau saya mengamalkan, mungkin udah bukan masalah 5 waktu lagi, tapi waktu dakwah. Kadang-kadang waktu dakwah ini datang, saya membagi waktu saya Pak, sepertiga hidup untuk dakwah keluar kampung, 2/3 dakwah di dalam kampung. Berat ini Pak. Bapak kalau teman-teman jamaah tabligh ada di sini Pak, itu tuh ngamalin keluar 3 hari aja Pak, itu kalau nggak ada keyakinan rezeki kita nggak hilang, nggak mampu tuh Pak. Berat itu Pak. Apalagi 4 bulan. Saya dengar Pak Haji mau ke South Africa ya. Nah, ke South Africa, orang masjid ini mau berangkat ke South Africa dakwah. Hebat, bangga masjid ini Pak. Tidak pakai undangan ke sana, datang tadi undang, pergi tadi antar. Kalau saya ini datang diundang nih Pak, ini beda nih. Diundang, disiapin minum, disiapin makan. Kalau dakwah yang betul-betul Pak, jangankan disiapin minum. Kadang-kadang kita udah bawa kompor situ, masa dilempar orang keluar masjid Pak. Kenapa? Karena dakwah cara Nabi seperti itu, dakwah kepada semua orang, yang suka datang, yang gak suka datangi. Kalau kita dakwah kepada orang yang suka saja, tentu kita akan dimuliakan terus. Tapi coba sekali-sekali datang kepada orang-orang yang tidak berminat dengan agama Pak. Saya ini pernah diludahin orang muka saya Pak.
Istri saya tuh Bapak ceritakan, pernah ditendang orang perutnya Pak, gara-gara pakai cadar di Bali. Itu dakwah Pak. Nabi Nuh ditimbun batu, lempar batu sama kaumnya. Rasulullah SAW hampir dibunuh ketika hijrah. Dikepung 100 orang pemuda dengan pedang, terhunus. Sekarang apa yang kita buat? Tapi kita jangan ngomong dakwah lu berat di sini Pak. Ngomong sholat dulu aja. Ngomong sholat 5 waktu di masjid. Kalau Bapak mampu meninggalkan dunia untuk berangkat ke masjid 5 waktu, itulah tanda-tanda iman sudah masuk ke dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlari. Petani angkat cangkul ke atas, dia letakkan cangkulnya, tak berani dia jatuhkan ke tanah setelah mendengar azan. Bisa nggak Pak? Sahabat begitu Pak. Ketika dia mengangkat cangkul ke atas, dengar azan, dilempar cangkulnya. Dia tak jatuhkan ke tanah karena khawatir akan kesyirikan. Seorang sahabat membangun rumahnya, disusun batu batanya. Terdengar azan, satu batu lagi dimasukkan, hendaknya bisa selesai Pak. Diletakkan batu itu Pak, tak jadi dimasukkan. Seorang pedagang, sahabat Nabi yang mulia, Ashraful Mubasysyirin, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, manusia terkaya yang pernah hidup di zaman Nabi. Sahabat multibilioner Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang paling kaya Pak. Pernah gara-gara memeriksa unta-untanya, kemudian dia pergi ke masjid, ternyata terlambat masbuk. Sampai di masjid orang sudah mulai takbiratul ula bersama imam. Menangis jadi-jadinya, datang temui Nabi dan dia katakan, ya Rasulullah, asbab perdaganganku karena unta-unta itu, aku telah lalai dari Allah, aku terlambat datang ke masjid, aku telat tertinggal takbiratul ula. Saksikan olehmu ya Rasulullah, 700 ekor unta aku infakkan semuanya di jalan Allah. Gara-gara itu semua aku lalai dari Allah. Berani gak gitu Pak? Nah kita ngomong sholat dulu Bang. Oh aku sholat Bang Dery tapi di rumah. Gimana Pak Kiai sholat di rumah? Sering tanya ke Kiai, boleh apa hukum sholat di rumah? Kalau tanya hukum hakam fikih, ya boleh-boleh saja. Nanti dibilang tak boleh, tak sholat lagi bapak ini. Ya? Tapi Nabi mengancam. Bacalah Riyadhus Shalihin, baca Fadilah Amal, Muntakab Hadis. Nabi tuliskan, Nabi sampaikan dalam satu riwayat hadis yang sahih, Bukhari Muslim, nggak jelas hadis. Orang tanya itu sahih nggak hadis itu? Kadang-kadang kan orang-orang disampaikan ilmu Pak, sok-sok alim juga, sok paham bahasa Arab. Padahal hadis Nabi dalil itu bahasa Arab semua. Kata Nabi, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda yang mafhumnya seperti itu. Lalu kuperintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Sholat di rumah itu diancam mau dibakar rumahnya sama Nabi Pak. Saya dengar hadis itu 23 tahun lalu Pak di Bali. Saya kenal Islam tahun 2000. Mengenal dakwah itu tahun 2000. Berarti udah 23 tahun saya pakai sorban Pak. Udah 23 tahun saya mengganti pakaian saya. Waktu itu masih metal, rambut masih panjang, masih gondrong, duduk dalam taklim seperti adik-adik ini. Tiba-tiba hadirin sekalian, dibacalah hadis itu tentang membakar rumah itu. Gemetar saya Pak, tiba-tiba seperti saya ketakutan. Berarti Nabi marah ini. Kalau ada ancaman bakar-bakaran berarti Nabi marah. Allahu Akbar. Lalu saya berdoa sama Allah, bersumpah, ya Allah, aku bersumpah demi Allah, wallahi aku tak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai aku mati. Berani gak sumpah kayak gitu Pak? Ayo semua bismillahirrahmanirrahim. Serius nih? Ini pakai wallahi ini Pak, dalam hati masing-masing. Saya khawatir nanti Bapak melanggar sumpah. Kalau yang berani ayo ikuti saya Pak. Berani? Berani. Kok lama kali Bang Dery sampai mati? Kalau besok mati sampai besok aja Pak.
Kalau nanti sore mati, berarti sampai nanti sore saja. Oh kalau gitu boleh lah. Ternyata ada 23 tahun gak mati-mati. La ilaha illallah. Nah, maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besarkan Allah, agungkan Allah.